Hindu tetap mengajarkan agama terhadap toleransi agama yang lain berlandaskan hukum karma, Pak. Yang intinya hukum karma itu kita menanam baik akan kebaikan yang kita petik, kita menanam jelek kejelekan itu yang kita petik. Itu landasan kita. Jadi kita tidak usah takut besok akan di sananya. Kita dituntut harus takut sama diri sendiri atau dengan hati diri sendiri ini, karena berkaitan dengan hukum karma tadi. Itu menyangkut ajaran dasar Hindu di Jawa atau di Jepara ini. Karena karma, semua manusia tidak bisa menghindar dari jeratan hukum karma alias perbuatan yang kita perbuat itu sendiri. Sejarah yang ada memang alirannya Siwa, Pak. Aliran Siwa. Jadi antara aliran Siwa dan Krishna ini sebenarnya tidak beda, karena Tuhan hanya satu. Cuman orangnya sih yang membeda-bedakan. Karena Siwa itu ya manifestasi Tuhan, Krishna juga manifestasi Tuhan. Jadi satu sebenarnya tujuannya. Kenapa kita mengatakan di Jepara ini aliran Siwa sejak zaman prasejarah? Yaitu kita baca dengan sejarah yang ada, yang situsnya memang situs aliran Siwa. Makanya kita bilang Jepara ini Hindu aliran Siwa. Pandangan di Hindu itu harus tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Pada dasarnya kayak jadi matahari, semua harus kita sinari dengan sinar yang sama, pemikiran yang sama, karena makhluk atau manusia juga yang perlu dihormati dan dihargai. Itu pada dasarnya kita menganggap jika hidup ini semua kita anggap saudara. Bicara ketulusan, kita berbuat itu harus tulus, yang dalam arti ikhlas, tanpa pamrih. Suatu contoh, kita berbuat ke Bapak, kita jangan berharap imbalan apapun, harus ikhlas, tulus, lahir dan batin. Itulah yang kita anggap berbuat tanpa berharap imbalan dan balasan, karena semua yang membalas kita kembalikan ke Sama Yang Kuasa itu sendiri, Pak. Sementara di Jepara, ratusan umat Hindu wilayah Karesidenan Pati mengikuti upacara melasti di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Di Jepara, sekitar 350 umat Hindu wilayah Karesidenan Pati, Jawa Tengah mengikuti upacara melasti di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Upacara diawali dengan mengarak sesaji ke lokasi upacara di tepi pantai. Sesaji berupa hasil bumi, tumpeng, dan hewan ternak didoakan dalam prosesi sembahyang sebelum akhirnya dilarung ke lepas pantai. Ya pemirsa, selain itu menyambut perayaan Hari Nyepi, ratusan umat Hindu di Jepara, Jawa Tengah mengikuti upacara melasti di Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Prosesi melasti berlangsung dengan diwarnai larung sesaji dan pengambilan air laut sebagai simbol pensucian dunia dan diri manusia. Lebih dari 500 umat Hindu di Jepara, Jawa Tengah mengikuti upacara melasti yang berlangsung di tempat wisata Pantai Bandengan, Jepara. Keunikan Desa Pelajan kaitannya dengan masyarakat Desa Pelajan ini heterogen, kaitannya dengan kepercayaan, ya. Jadi ada beberapa kepercayaan untuk di Desa Pelajan ini, diantaranya ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani. Tetapi masyarakatnya kompak, ya, masyarakatnya kompak, saling memahami, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kegotong royongan di masyarakat juga salut, sehingga sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada masalah, selalu rukun selalu. Khususnya umat beragama di Pelajan, Kabupaten Jepara ini, toleransinya sangat tinggi, Pak. Suatu contoh, setiap tahun itu Hindu mengadakan upacara yang namanya upacara Hari Raya Nyepi. Itu ada upacara melasti ngelarung sesaji ke laut. Itu
ketiga agama yang ada di lingkungan kita, yaitu Muslim, Kristen, dan Hindu, itu saling toleransinya tinggi. Contoh, jika saat melasti ke laut, itu yang mengiringi itu pasti banser dari Muslim. Kalangan sini sendiri masih satu RW, beda RT. Itu setiap tahunnya pasti seperti itu, Pak. Masyarakat Plajan itu berbagai agama, multi agama. Mulai dari lahir sampai mati kita harus bersatu. Karena apa? Di sini yang saya yakinkan, yang saya tegaskan, kita harus memperkuat keimanan kita masing-masing. Kita boleh istilahnya boleh kita beda agama, beda keyakinan, tetapi dalam hal segala sesuatu kita harus bersatu karena dengan adanya perbedaan ini adalah suatu keindahan. Yang membuat kompak di Desa Plajan itu sebetulnya ya sudah turun-temurun gitu. Memang ajaran agama kita masing-masing memang mengajarkan untuk rukun, guyub, bersama-sama, itu yang mungkin mendorong kita gitu. Meskipun di ajaran agama Kristen tidak ada yang namanya istilah kenduren dan lain sebagainya, namun ketika dari Muslim, dari Hindu itu mengundang kita untuk mengikuti acara kenduren, kita tetap hadir. Keunikannya untuk warga kami ini orang-orang yang Islam, agama Islam ini punya kegiatan keagamaan ini dari agama yang lain ini ikut membantu keamanan, jaga dan sebagainya. Tapi sebaliknya warga Hindu yang ada kegiatan ya, hari besar Hindu ini juga orang-orang Islam atau terutama Banser ini juga ikut mengamankan, dan juga untuk kegiatan orang-orang Nasrani juga demikian. Jadi kita saling membantu, saling gotong royong untuk keamanan lingkungan. Tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah, baik generasi tua maupun pemuda kita selalu hidup kompak dan rukun, Pak, tentang kehidupan beragama. Satu sama lain tidak ada masalah. Kalau kita menganggap gini ya Pak ya, kalau saudara dan tidak saudara. Kalau Hindu punya pandangan, Hindu itu punya pandangan ibaratnya matahari. Matahari itu seorang penjahat ya disinari, seorang wiku atau resi atau kiai ya disinari. Jadi orang Hindu itu harus luas, punya wawasan. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan antara orang jahat dan orang baik. Contohnya seperti itu. Semua kehidupan disinari, Pak, dapat sinar matahari semua. Itu menurut pandangan Hindu. Jadi tidak membeda-bedakan, apalagi sesama manusia. Pengertian atau pemikiran seperti yang kita katakan ini bisa diterima oleh generasi penerus kita, baik yang Hindu maupun yang non-Hindu, bisa tetap terjalin kerukunan dan kekompakan meskipun kita beda iman atau beda pandangan agama, karena hanya Tuhanlah yang maha tahu. Karena Tuhan itu disebut pakai bahasa apapun, beliaunya tahu. Tuhan tidak akan tidak tahu, pasti beliau maha tahu. Itu harapan kita menjadi tetap bisa rukun, tetap bisa hidup saling berdampingan meskipun berbeda-beda agama. Sejak saya menjabat itu memang Plajan ini sudah menjadi percontohan, bahkan saat sekitar tahun 2015 itu kita sudah dijadikan ini untuk studi banding dari Lodaya Sarang dan Indramayu. Ini kenapa Plajan bisa menjadi dari berbagai agama ini bisa bersatu. Bahkan ada masjid
sama tempat-tempat ibadah yang bersebelahan ini juga bersatu. Saya mengucapkan terima kasih juga dari warga Muslim, juga warga Hindu, pemudanya juga sangat respon. Mereka boleh datang merayakan bersama-sama, bahkan yang Banser juga menjaga di seputaran gereja. Bukan cuman itu aja, ketika ibadah minggu juga beberapa kali ketika terjadi di bagian negara kita ada beberapa bom, kemarin waktu di Surabaya juga, itu Banser dan polisi mereka menjaga bersama-sama bersama tentara gitu. Ini kebersamaan yang luar biasa. Kemudian kita juga ketika waktu ada Idul Fitri, sholat Id, kita upayakan pemuda gereja kita juga untuk datang ke tempat di lapangan, kemudian yang diadakan sholat Id. Nah, di situ kita mencoba membantu sebisa kita, khususnya untuk mengatur jalan, terus menata parkir dan lain sebagainya. Itu kebetulan kita bisa mengadakan upacara kirim kubur istilahnya Pak, atau sedekah rukun. Itu di situ di satu makom atau satu kuburan itu ada Islam, ada Kristen dan ada Hindunya. Bisa berbaur, berselamatan, bersyukuran satu rumpun. Itu Hindu di Pelajan, Sekup Jepara ini Pak. Yang dipikirkan masyarakat Pelajan ini adalah apa sih untungnya kita bercerai-berai? Kan tidak ada untungnya seperti itu. Yang penting kita masing-masing agama ini meningkatkan keyakinan, meningkatkan keimanan kita masing-masing. Kami dengan perangkat desa Pelajan ini untuk berusaha untuk menyiapkan bahwa Pelajan itu nantinya sekarang pun sudah menjadi contoh ya. Karena banyak pengurus-pengurus keagamaan, terutama Hindu, ini juga terlibat di kabupaten, terlibat di provinsi, bahkan ada yang terlibat di pusat. Nah, di sini nanti kita sama-sama untuk menguatkan supaya ke depan ini menjadi topik yang positif. Dan sampai sekarang pun ini banyak anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang KKN di Pelajan. Karena apa? Karena tadi ada beberapa kepercayaan, tetapi masyarakatnya kompak, masyarakatnya rukun, masyarakatnya guyup. Di sini yang perlu kita kembangkan, dan ini selalu kita hormati kepercayaan ini. Jadi kita tidak akan ada singgungan. Hijau subur tanahku, biru luas lautku, mengasih kedamaian kita semua. Sejuknya di gunungku, indahnya di pantaiku, memberi banyak inspirasi di kehidupan. Jepara Jaya, damai sentosa, sejarah hebat mengiringi di setiap langkah. Jepara kaya akan seni dan budaya, fondasi kuat untuk bangsa Indonesia. Gotong royong semua, sinergikan yang nyata, tulus rasa untuk saling menghargai. Aktivitas kerja untuk karya sempurna, mewujudkan menjadi Jepara mendunia. Jepara Jaya, damai sentosa, sejarah hebat mengiringi di setiap langkah. Jepara kaya akan seni dan budaya, fondasi kuat untuk bangsa Indonesia. Karena kita ini satu,
Sentosa.